Wah, jangan-jangan Indonesia digadaikan. Heeh. Kan kita suka Gede banget bahasanya kadang-kadang. membuat kritikus lah. Iya, 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 iya. Jadi gue bawa kabar buruk nih buat teman-teman nih. Kenapa? Karena gue tadinya mau bikin kritik soal itu juga. Heeh. Tapi setelah kita kulik-kulik ternyata Indonesia untung, bro. Itu malah untung. Kita untung. Heeh. Indonesia apakah tersandra Amerika? Nah, ini sebuah polemik yang kita bicarakan sebelumnya, dan masalahnya kita belum tahu nih sebenarnya kondisinya seperti apa. Banyak di kolom komen ketika kita gelontorkan ide itu pada bilang Bang Benix lagi dong, makanya gue undang lagi ke sini nih. Kadang-kadang infonya nih, kadang-kadang di balik karpet dia tahu nih. Apa kabar Bang? Kabar baik, beruntung. Waduh. Selain ini banyak info-info rahasia yang dia tahu juga nih. Waduh. Bahaya juga kayaknya nih. Seru banget. Seru Gue banget. seneng banget diundang lagi nih, serius. Gue happy banget. Asli ini ada satu circle pemikiran yang berbeda buat gue ngobrol sama lu tuh. Oh, iya. Yang bikin nagih gitu ya. Gue pengen tahu jadinya nih. Oke, sekarang ngomongin itu deh. Ngomongin Indonesia nih. Indonesia dulu nih. Indonesia dulu lah, Indonesia lah. Indonesia. Kan kemarin ada kabarnya bahwa kita harus borong Boeing. Yes. Pajak diturunin 15%. Apakah ini termasuk seperti penyanderaan atau pemaksaan gitu? Apa 50 Boeing itu kita bener pakai? Dan berarti semua maskapai itu harus punya keharusan beli di situ gitu misalnya. Gimana sih kondisi sebenarnya yang lo tahu nih? Oke. Pertanyaannya sangat bagus nih. Yang pertama, kita terjebak apa enggak ya? Kita Ya, itu dia. dirugikan atau enggak? Nah, Jadi kalau kita lihat banyak ahli ekonomi itu bilang Indonesia dirugikan, Indonesia kena tipu, Indonesia terpuruk lah. Gue juga termasuk yang pengen juga bikin konten. Wah, jangan-jangan Indonesia digadaikan. Kan kita suka gede banget bahasanya kadang-kadang. membuat kritikus lah. Iya, 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 iya. Jadi gue bawa kabar buruk nih buat teman-teman nih. Kenapa? Karena gue tadinya mau bikin kritik soal itu juga. Tapi setelah kita kulik-kulik ternyata Indonesia untung, bro. Itu malah untung. Kita untung. Maaf. Dan Trump yang kena tipu. Gimana ceritanya? Ya, seru nih. Trump ini kena tipu gitu Trump ya. kena tipu. Padahal Trump habis nipu negara-negara Arab. Good deal ya. Good deal ya. Ketipunya sama kita ini bawa. Gimana ceritanya? Jadi teman-teman mungkin lihat Indonesia kayak dirugikan. Kita harus bayar 19% segala macam. Satu-satu kita breakdown. 19% Indonesia katanya kena tarif. Kalau barang masuk ke Amerika. Artinya barang kalau kita ekspor baju harga 100.000, di port di Amerika naik jadi 119.000. Yes. Yang bayar 19.000 siapa? Yang bayar bukan kita. Bukan dong. Yang bayar 19.000 kan orang yang impor di Amerika. Ini. Iya dong. Salah angle-nya nih. Iya berarti dong. kita nggak kena beban itu. Kita nggak kena beban itu. Yang bayar ya importir yang ada di Amerika. Yang ujung-ujungnya yang bayar rakyat Amerika, harus belanja barang dengan harga lebih mahal. Nah, ini bahasanya suka disetir-setir nih sama ekonom-ekonom. Seolah-olah kita dimiskinkan. Kenapa malah Trump ambil kebijakannya begitu yang justru membuat negaranya keluarin lebih dong? Betul. Kenapa begitu diambil kebijakannya? Karena mereka berharap kalau makin banyak negara-negara kena tarif, mereka nanti pindah bikin pabrik di Amerika supaya mereka nggak kena tarif. Itu yang kita lakukan juga kayak di Indonesia. Kita kan kalau beli motor Harley Davidson made in Amerika, harga mahal, nggak masuk akal, kena pajak segala macam. Dengan harapan kalau gitu nanti lu bikin pabrik di sini supaya nggak kena pajak impor. Biar masuk. Ngerakit di sini gitu. Ya, itulah yang dilakukan Yamaha, Honda, Suzuki kan toh. Makanya harga motornya lebih mahal. Lebih murah di CC yang sama. Jadi kenyataan. Nah, itulah yang dipelajari oleh Donald Trump. Gimana caranya supaya makin banyak pabrik manufacturing masuk ke Amerika Serikat. Kita tarifin aja seluruh dunia. Kalau you pengen dagang dengan Amerika Serikat tanpa tarif, ya masuk aja di sini. Nah, yang dia lupa konsekuensinya adalah kan pindahin pabrik itu nggak segampang pindahin gerobak jualan gorengan ya, tinggal geser. Pabrik kan harus izin lahan lah, AMDAL, lingkungan, bangun, ngecor, semen segala macam. Tapi kan nggak ada ormas. Oh ya. Ya belum ormasnya ya. Ormas. Nah, jadi Amerika punya cita-cita kembali menjadi negara manufacturing. Yang selama ini mereka mengoutsource itu ke luar negeri, contohnya ke China. Jadi semua barang merek Amerika yang kita tahu, mungkin teman-teman tahu Apple, iPhone ya buatan sana. Atau kalian pakai prosesor
ada Intel, ada AMD, most likely buatan Taiwan, Cina, atau Malaysia. Jadi semua kemampuan kapabilitas dia buat manufacturing itu hilang ke negara lain. Karena negaranya nggak kompetitif lagi buat bikin itu. Dari segi gaji, orang-orang udah penghasilan udah tinggi banget. Kalau kita bayar orang Amerika gaji 50 juta sebulan cuma buat duduk bikin baju batik kan rugi banget. Bajunya cuma harga 100.000, gaji dia aja udah 50 juta. Jadi nggak masuk akal lah logika itu. Tapi lama-lama seiring bertambahnya tahun, semua industri jadi keluar dari Amerika Serikat. Dan mereka jadi berpusat ke jasa. Makanya kalau kita lihat sekarang top 5 biggest company di Amerika ya berhubungan dengan jasa keuangan. Kita ada Mastercard, Visa, Amex, kita lihat PayPal. Atau kalau belanja ada Amazon, ada Google, ada Netflix, Amazon. Itu kan jasa. Jasa semua ya? Yes, service, teknologi. Karena mau gak mau kalau gue mau jadi orang kaya di Amerika hari ini, gue harus bergerak di bidang jasa. Gitu. Karena udah nggak kompetitif gue jadi buka pabrik. Beda dengan di Indonesia. Masih lumayan lah kita buka pabrik masih bisa untung. Ya kayak Indofood, kayak Raya bikin pabrik bakmi gitu kan. Karena murah di sini ya. Karena murah gitu. Tenaga masih murah. Jadi make sense di Indonesia, di sana enggak. Cuman lama kelamaan kan dia juga lihat kalau dia terus-menerus berfokus di jasa, penduduk ratusan juta, terus orang mau makan apa? Karyawan Google, karyawan Amazon, atau karyawan perusahaan-perusahaan internet, apakah sebanyak itu dibandingkan perusahaan pabrik? Kita punya teman punya pabrik di Semarang, di kawasan Candi. Satu pabrik aja 6.000 orang. Pengusaha kecil ini padahal. Ya kalau kita buka bisnis, contoh kita kayak media nih digital kan sekarang, kita nggak ada 100 orang, tapi udah bisa menghasilkan output lebih besar dibanding orang punya pabrik 1.000 orang gitu kan. Lama kelamaan kalau dia terus menerus berputar di jasa, pengangguran makin banyak. Oh ya, lapangan kerja makin rebutan ya, makin karena rebutan. Gak terserap ya. Betul. Nah yang dia lupakan ternyata negara lain juga punya skill yang sama. Zaman dulu mungkin yang bisa coding kayak Yahoo atau Google ya orang bule, Silicon Valley. Tapi zaman sekarang orang di Wonosobo pun juga udah bisa bikin codingan itu. Terus competitive advantage buat Amerika apalagi? Lama-lama Cina aja udah bisa bikin AI sendiri. Udah. Sekarang ngelawan. Amerika bikin, dia bikin. Bagus lagi. Wah bahaya dong ini. Sementara rakyat harus dikasih makan. Jadi mau nggak mau dia harus membuat negaranya menjadi semakin menarik mungkin buat orang investasi di sana. Nah dia memang harus lakukan itu. Kalaupun gue jadi Donald Trump hari ini, gue akan lakukan itu. Kalau enggak, makin banyak pengangguran di luar sana gitu. Dan tapi agak terlambat berarti sebenarnya. Menurut gue sangat terlambat. Karena tadi ya nggak segampang itu. Misalkan gue biasa bikin pabrik gerbong kereta api lah misalkan, Inka di Indonesia, industri kereta api. Kelihatannya oke, pabriknya di Indonesia, tapi kan turunannya bautnya, kita butuh baja, kita butuh nikel, kita butuh aluminium. Ini baru ngomong baut, belum elektroniknya, kabel-kabelnya, kita butuh kabel, ada tembaga, ada karetnya, ada isolatornya. Itu kan dari seluruh dunia butuh. Dalam satu komponen aja di Boeing, Boeing itu ada hampir 17.000 komponen buatnya di luar negeri. Karena di dalamnya udah nggak ada industrinya. Berarti dia cuma ngerakit di situ. Karena udah nggak make sense buat bikin pabrik di Amerika. Udah nggak masuk akal. Ya lebih masuk akal bikin di Cina. Kemarin kan Tesla sama itu jor-joran ya. Sama B itu ini ya jauh ya harga produksinya. Jauh. Sama BYD. Iya jauh. Bahkan Tesla aja sekarang penjualan terbesar dia selain di Amerika ya di Cina. Dia terpaksa bahkan bikin pabrik juga di Cina. Karena harga mobilnya jadi jauh lebih murah ketika bikin di Cina. Itu yang memang harus dilakukan sama mereka. Jadi banyak ahli ekonom mungkin berharap Benix mengkritik pemerintah nih habis-habisan. Gue juga memang cari bahan buat dikritik, tapi ternyata enggak. Memang kita ternyata benar ya. Iya, bukan kita yang dirugikan. Yang dirugikan pertama adalah publik Amerika Serikat. Karena nggak segampang itu pindahin pabrik. Mereka terbiasa pakai bahan baku dari kita, tiba-tiba harga naik 19%, yang bayar mereka, bukan kita. Itu satu. Nah kedua, kita itu justru diuntungkan bro. Karena Indonesia ini hobinya kan kita 0%. Orang bilang kita dicurangin dong. Amerika, barang kita ke Amerika 19%. Barang Amerika ke sini 0%. Kita rugi dong. Memang literasinya ibaratnya terlihat seperti itu, kita yang mesti bayar, mereka nggak perlu bayar. Seperti itu. Kelihatannya begitu kita lihatnya. Tapi ternyata kebalikannya juga ya. Kebalikannya. Jadi kita nggak perlu bayar. Kita 0% ketika 0%. Beli. Ketika kita beli jadi lebih murah. Loh benefitnya dia apa dong kalau kita masa di 0%? Malah dia gak ada keuntungan dong. Gak ada keuntungan tambahan gak? Oh mereka jadi bisa jual lebih banyak barang. Oh I see. Contoh paling gampang, gandum. Hobi kita di Indonesia makan gandum. Contoh keluar dari sini makan martabak itu kan tepung terigu. Tepung terigu dari gandum. Atau kita makan bakmi juga dari gandum.
Kita impor gandum itu ada dari Australia, ada Argentina, ada dari Kanada. Mereka kena pajak tuh. Tapi sekarang buat gandum made in Amerika Serikat yang pergi ke sini, harga bisa lebih murah. Pertanyaannya, kalau harga bahan baku jadi lebih murah, UMKM seneng nggak? Iya. Jadi sebenarnya vendor baru dong. Iya. Mereka jadi lebih seneng. Sebetulnya yang dirugikan selain rakyat Amerika ya, yang dirugikan adalah kompetitornya Amerika, Argentina, Kanada, Eropa, Ukraina ekspor gandum ke Indonesia. Sekarang mereka dapat kompetitor baru, Amerika ya. Kita happy, dapat barang dengan lebih murah. Tukang martabak happy, tukang gorengan happy, tukang bakmi happy, everybody's happy sebetulnya. Karena di Indonesia nggak bisa nanam gandum. Kalau nggak dari zaman dulu kita udah makan sereal tiap hari kan enggak. Gitu. So kita happy banget. Boleh juga nih. Justru sebaliknya kita diuntungkan jatuhnya ya. Tapi Indonesia sebenarnya kalau barang kita ya misalnya ya, ke negara lain ada nggak sih kayak begininya juga tuh? Oh ada. Kayak kita ke Eropa, kita ke Jepang, kita ke. Contohnya? Contoh paling gampang kemarin gue terakhir ekspor impor itu tahun 2011. Kita ekspor baju itu ke Irak. Kita ekspor baju ke Turki, itu kita bayar pajak di sana saat itu sekitar 12% lah masuk, karena mereka mau melindungi pabrik-pabrik dalam negerinya supaya bisa. Berarti yang bayar dari bukan gue yang bayar, yang impor lah. Oh yang impor, iya. Tadi berarti. Iya. Oke. Jangan khawatir bro, banyak orang suka kebalik-balik. Iya. Kalau kita mah happy aja, pokoknya gue jual 100.000, yang bayar 12% ya mereka. Oh lebihnya mereka yang bayar. Ya kita impor lah, kita impor baju dari Jepang atau dari Cina. Benar. Kan ada pajak, yang bayar siapa? Kita yang impor. Benar ya, tapi kalau kalau Cina mah murah-murahnya bisa ada barang tetap aja murah juga ya, mau dikasih pajak juga masih murah dia tuh. Iya. Tapi kayak berarti persaingannya justru mereka punya resiko untuk ngambil vendor dari dalam karena ada tambahan biaya 13% itu lagi kan. Iya, 19. Begitu Pak. Tergantung kualitas barangnya kan.